Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Disebutkan di dalam sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang bukan orang yang jangkung, bukan juga orang yang pendek, tapi tinggi badan beliau proporsional tingginya Rasulullah. Tapi hebatnya, kalau ada orang yang dibilang jangkung jalan berdampingan dengan Rasulullah, maka Rasul lebih tinggi dari orang tersebut. Begitu dia berpisah, itu orang dibilang jangkung, tapi Nabi nggak dibilang jangkung. Nabi tubuhnya pas, proporsional, nggak disebut jangkung. Masya Allah. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dikatakan bahwasanya kulitnya putih. Juga bukan putih yang terlalu putih, tapi putih seperti putih menyala gitu, bukan kekuningan, juga bukan merah, putih kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disifatkan oleh paman beliau Abu Talib. Abu Talib waktu nyebut tentang Rasulullah itu dalam syair, Abu Talib pernah memuji Nabi Muhammad. Wa abyadha yustasgal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Si putih, si manusia berkulit putih, orang yang putih. Sesungguhnya dengan wajahnya Rasulullah orang bertawassul biar turun hujan karena putih wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau dilukiskan oleh Abu Talib. Abu Talib menyaksikan, Abu Talib percaya. Padahal kan Abu Talib saat tersebut beliau tidak memeluk agama Islam di masa tersebut. Artinya bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih kecil, artinya belum menerima wahyu. Tetapi Abu Talib percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang wajahnya putih terang, itu hujan jadi turun berkat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tawassul dengan wajahnya Rasulullah, turun hujan, katanya Abu Talib. Yustasgal ghamam biwajhihi. Terus katanya Abu Talib, thimalul yatama. Beliau adalah tumpuan anak-anak yatim. Ismatun lil aramili, yang melindungi, menjaga daripada janda-janda yang lemah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini terinspirasi juga daripada apa yang jadi ucapannya Abu Talib, bahwasanya wa huwa Abu Syafiqur Rahimu lil yatimi wal armalah. Beliau adalah seorang bapak yang penuh kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan janda-janda yang lemah. Disifatkan sebagian orang kulitnya Rasulullah kemerahan. Yang mana yang kemerahan? Yang kemerahan itu adalah yang terpapar sinar matahari, yang kesorot cahaya matahari, bagian yang kesorot cahaya matahari dan tertiup angin panas. Begitu, itu agak kemerahan. Begitu, kulitnya putih, tetapi di bagian yang terpapar cahaya matahari itu agak kemerahan. Seperti wajah, tengkuk. Namun yang ada di balik baju, begitu, yang ketutupan, itu adalah putih kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dibilang tuh seperti apa namanya, lehernya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuh seperti apa namanya, itu teko perak, Sallallahu Alaihi Wasallam yang putih. Dikatakan Nabi pernah ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, mana bajumu
yang berwarna hitam tersebut. Ada punya jubah warnanya hitam. Atau dalam riwayat ada baju beliau yang berwarna kemerahan tua. Dibilang udah saya kasih kepada orang lain. Kenapa? Bilang soalnya itu baju pas banget ketika engkau pakai berpaduan dengan kulitmu yang putih. Nah, ketika kulit putih terus dengan baju yang warna hitam begitu, itu nyala banget kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu min dhilimmatin sauda fi hullati hamra ahsana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah ada yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian tersebut. Dikatakan keringatnya Nabi Muhammad, keringatnya Rasulullah yang ada di keningnya itu, di wajahnya itu bagaikan lu'lu', apa lu'lu'? Mutiara. Mutiara. Tapi itu keringat yang bagaikan mutiara, putih, menyala. Terus harumnya lebih wangi daripada parfum misik yang paling wangi. Ada Ghazali ngomong 1000 tahun yang lalu. Ada Ghazali. Dia menyebutkan riwayat ini. Mengutip daripada riwayat ini. Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya Nabi bukan lurus, bukan juga keriting. Keriting, bukan keriting ikal, bukan juga lurus, apa namanya? Lurus ya apa tuh kayak sekarang tuh ya lurus begitu, enggak. Masya Allah. Rasul rambutnya antara itu. Kemudian terkadang rambutnya Nabi kan pernah diriwayatkan nyampe apa namanya ke pundak. Ada lagi yang riwayat nyampe ke arah ke kuping. Begitu, tetapi umumnya antara itu, antara kuping dan pundak rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perjalanan lama pergi keluar dari Madinah dalam ghazwah, nah itu baru kelihatan panjang rambutnya. Ya. Tapi kalau udah pulang ke Madinah baru dipotong, nah baru kelihatan agak pendek rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kepala dan janggut. Ubannya di kepala dan janggut dihitungin sama sahabat. Yang ada di kepala, yang ada di janggut. Oke, yang di janggut kelihatan. Ya. Tapi yang di kepala, bagaimana kelihatannya? Nah itu pas Rasulullah lagi buka imamah atau kofiyah, sahabat penasaran. Begitu, dihitungin. Enggak selesai ini hari, besok dihitungin. Enggak selesai, pokoknya begitu, dihitungin. Kalau ada nambah 1 uban aja sahabat tahu. Di total saat usia 63 tahun waktu Rasulullah meninggal dunia, total rambut putih ubannya Rasulullah di kepala dan janggut itu totalnya 17 lembar. Sallallahu alaihi wasallam. Gagah ya emang Nabi kita. Keren. Sallallahu alaihi wasallam. Kesian yang mengidolakan ondel-ondel begitu. Mengidolakan yang enggak jelas. Idolakan Nabi Muhammad. Manusia paling keren, paling gagah, paling kuat, paling ganteng. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang wajahnya paling ganteng, paling tampan, paling cakep, paling bercahaya wajahnya Rasulullah. Setiap orang yang mensifatkan wajahnya Nabi Muhammad, mereka selalu memiripkan wajah Nabi Muhammad, diumpamakan seperti bulan di malam purnama. Setiap orang yang mensifatkan wajah Rasulullah, semuanya itu rata-rata bilang wajahnya Nabi kayak bulan purnama. Rata-rata begitu sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya bening. Dan sehingga karena wajahnya bening tersebut, apa yang ada di dalam hati nampak di wajah beliau. Saking beningnya kulitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau lagi ridho kelihatan di wajahnya ridho. Kalau enggak suka dengan sesuatu nampak di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu
Aminun Mustafa, katanya Sayyidina Abu Bakar. Lil khairi yad'u kadawil badri zayalahul zalamu. Sallallahu alaihi wasallam diumpamakan bagaikan rembulan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keningnya luas. Alisnya cakep. Antara alis terpisah, ada kepisah, nggak nyambung. Seolah-olah tuh bagaikan apa namanya, kayak perak. Ini kan hitam, kanan hitam, alis kiri hitam. Nah ini nggak ada rambutnya, udah kayak menyala kayak perak. Sallallahu alaihi wasallam. Terus matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajam, jernih. Bulu matanya tebal, banyak. Apa bahasanya kalau bulu mata apa? Lentik, cakep. Sallallahu alaihi wasallam. Hidungnya pun juga pas, begitu, ya. Antara satu sama sebelah tuh apa namanya? Pas hidungnya Rasulullah. Apa namanya kan kadang seimbang, begitu hidungnya. Enggak agak ke kiri atau agak ke kanan, atau ini agak tinggi yang ke sisi kanan, atau pokoknya pas sudah. Qad khalaqahullah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maghsurah. Allah taala diciptakan Nabi Muhammad dalam wujud yang paling indah. Segala keindahan terpadukan pada diri Rasulullah, dan enggak ada keindahan yang luput dari pribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah, mana indah pada diri Nabi Muhammad, cari di situ. Enggak ada yang absen, keindahan itu tidak absen dari dirinya Rasulullah dalam segala aspek, dalam segala hal. Giginya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, terang. Ada belahan giginya. Bibirnya katanya Ghazali, min ahsani ibadillah syafatain wa altafhim khatmu fam. Beliau adalah sebaik-baiknya hamba Allah yang paling bagus bibirnya. Terus kan orang ada bibirnya tuh ada kerang nyata. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh batasan bibirnya itu, kekerangannya itu lembut. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajahnya Nabi Muhammad bukan lonjong, bukan juga bulat, enggak, bukan lonjong, bukan juga bulat. Antara itu wajahnya. Janggutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tebal, begitu. Dan Rasulullah mengatur janggutnya, ya, dibiarkan panjang janggutnya tersebut, tapi cakep, rapi, terawat, bagus. Adapun kumisnya dicukur, dipendekin, dicukur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lehernya cakep banget katanya. Ahsan ibadillah unugan. Hamba Allah yang lehernya paling paling cakep itu Nabi Muhammad. Lehernya nggak dibilang panjang, kan ada orang yang lehernya panjang, ada juga orang yang lehernya pendek. Rasulullah nggak dibilang lehernya panjang, apa sih bahasanya? Kalau kita, apa? Montok ya, Haji Murad bilang montok. Bukan, ada jenjang lehernya tuh, ada, Masya Allah, panjang lehernya, jenjang lehernya, nggak panjang, nggak juga pendek, seimbang, normal. Sallallahu alaihi wasallam, pas, proporsional lehernya. Yang terpapar cahaya matahari dan angin itu bagaikan warnanya, bagaikan putih perak, tapi kecampur sama kemerahan emas. Sallallahu alaihi wasallam, ente bayangin aja. Itu dilukiskan lehernya Nabi itu kayak begitu. Menyala lehernya seperti
putih emas bercampur dengan merahnya, putihnya perak bercampur dengan merahnya emas. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dadanya bidang. Rata dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berwarna putih bagaikan purnama. Antara di bagian dadanya itu ada rambut halus yang menyambung hingga ke pusatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada rambut selain itu di bagian dada atau perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pundaknya lebar. Ada rambut dan bulu di situ. Nah, kemudian di antara kedua pundaknya itu ada khatamun nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia jalannya pun juga ka'annama yanhattu min sabab fa yafutuhu sari'al mashi min ghairi khabab. Dan beliau memiliki nama 10 nama di antaranya yang disebutkan di sini. Ana Muhammad wa Ahmad al-Mahi, yang mana Allah menghapus kekafiran dengan Nabi Muhammad. Al-Aqib, sebab setelah Nabi Muhammad enggak ada nabi lagi. Al-Hashir, manusia semuanya dikumpulkan di bawah telapak kaki Rasulullah. Rasulur Rahmah, Rasul yang penuh rahmat dan kasih sayang. Rasulul Taubah, Rasulul Malahim di dalam peperangan dan pertempuran. Al-Mughaffi, Ghafaitun nas jami'an wa gutham, Al-Kamil Al-Jami' sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perjumpakan kita dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari yang semacam ini juga, ya, dahulu 23 tahun yang lalu lebih kurang, wafat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah rahmatal abrar, salah seorang guru daripada guru kami, syekhu masyaikhina. Beliau adalah seorang ulama besar, murabbi, yang dari kecil belajar habis umurnya buat ilmu, buat dakwah, istiqamah, ngamalin ilmu. Enggak ada yang keluar dari mulutnya melainkan yang indah, yang bagus, enggak berbuat kecuali yang indah, yang bagus. Yang ngelihat wajahnya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dulu belajar di Rubat Tarim. Dia belajar di Rubat Tarim selama 4 tahun. Mengalami masanya Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri selama 3 tahun. Kemudian meninggal Habib Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Muhammad ada di situ. Kemudian setelah meninggal Habib Abdullah Asy-Syatiri, guru beliau lanjut lagi belajar nambah 1 tahun hingga totalnya 4 tahun. Dan beliau yang dulu tuh waktu Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri mau di akhir umurnya mau melakukan perjalanan dakwah ke Dauhan dalam rihlah yang masyhurah dikenal. Banyak orang mau ikut, mau mendampingi. Al-Habib Muhammad juga mau mendampingi. Tapi Habib Abdullah bilang, ya Muhammad, gitu, ana mau ente gantikan ana di Rubat. Gantikan saya di Rubat, liatin santri dan talabah. Akhirnya enggak berangkat, enggak ngikut. Begitu, tetapi dipercaya oleh Al-Habib Abdullah dengan sebuah tugas di Rubat. Sebagai khilafah dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian juga Hadzal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di masa belajarnya dulu giat nuntut ilmu, fokus belajar, enggak teralihkan semangatnya dengan hal-hal yang lain. Sampai itu beliau enggak tahu, dia di Rubat ada kamarnya sendiri, enggak tahu siapa yang tinggal di kamar sebelah kanan atau sebelah kiri, dia enggak kenal. 4 tahun enggak tahu siapa yang di kamar sebelah. Ya kenapa? Dia datang mau belajar, bukan mau kenalan sama orang. Datang mau belajar. Enggak tahu siapa yang di kamar sebelah kanan, sebelah kiri. Bahkan enggak pernah masuk ke tuh kamar. Bukan kamarnya dia, enggak pernah. Fokus belajar, khalas. Nuntut ilmu. Kalau ada surat dari keluarganya, itu surat diterima, ya, disimpan, tumpuk. Berapa waktu kemudian ada surat lagi, 2, 3, 4. Selama 4 tahun itu surat dikumpulkan, enggak ada satupun yang dibuka. Begitu udah selesai, udah selesai belajar 4 tahun, mau pulang, baru dibuka tuh surat setumpuk satu persatu. Ini lahir,
ini hidup, ini kawin, ini begini, ini sakit, ya dari sehat sakit sampai mati orangnya, begitu, semuanya ada di situ. Terus ya udah selesai, baru dia buka itu surat, masya Allah. Sibuk belajar menuntut ilmu kepada para ulama, kepada guru beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri wal Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Itu selama beliau belajar di Rubat Tarim dulu giat belajar menuntut ilmu, murajaah. Bilang kalau udah saya tengah malam murajaah, udah sampai ngantuk banget, tetap dia paksain. Seandainya di musim dingin, maka dia datang ke Jabiah, kolam air yang udah setengah beku tuh karena musim dingin kayak es, nah dia nyemplung di situ. Begitu, udah hilang ngantuknya beliau. Dia lanjut belajar lagi. Kalau udah musim panas, itu kadang dia naik ke atas pagar karena ngantuk. Ayo, kalau ente ketiduran, ente jatuh dia ke bawah. Ayo, berani gak? Jadi nggak bisa ngantuk. Dia murajaah, semangatnya sampai seperti itu. Setelah beliau pulang ke negerinya sekitar tahun 80 Hijriyah. Tahun 80 Hijriyah itu berarti 60 tahun yang lalu. Ya, 60 tahun yang lalu, 61 tahun yang lalu beliau membuka Rubat di Baydha di Yaman. Dan dibuka Rubat di Baydha Yaman sebelum ditutupnya Rubat di Tarim oleh komunis. Subhanallah, Allah Ta'ala punya aturan. Begitu, Allah Ta'ala punya aturan. Ketika Rubat yang dibina oleh kaum Ba'alwi, Bani Alawi tersebut, kaum Alawiyin diganggu, kemudian dipaksa untuk ditutup di Tarim, begitu, Rubat Baydha sudah terbuka. Subhanallah, nggak putus estafet kaum Alawiyin di masa tersebut, hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di masa waktu dia buka Rubat tersebut, waktu itu pas kebetulan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh melakukan perjalanan dakwah ke Yafi' bersama beberapa sahabat-sahabat beliau para ulama. Dengar, nah dari Yafi' ke Baydha udah nggak terlalu jauh. Dia bilang, saya mau nengokin murid saya Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ditengokin. Waktu itu pas Rubat baru buka, belum ada masjidnya, masih terbatas keadaannya. Dia berkunjung ke situ. Radhiyallahu anhum wardahum. Hakadha, beliau orang yang menghabiskan waktunya buat ilmu, buat ibadat, buat dakwah. Dakwah ke pelosok, ke daerah, naik keledai di zaman tersebut. Dan dia yang mempopulerkan dulu speaker. Jadi dia bawa itu, zaman dulu kan listrik masih susah, masih apa? Dia beli ada speaker toa apa gimana gitu, ya, pakai aki, dinaikin ke keledai. Keren nggak tuh? Dinaikin ke keledai, pergi ke pelosok ke daerah, begitu. Nah dakwah di situ, nah pakai pembesar suara, gitu di zaman tersebut. Radhiyallahu anhu arba, hingga mendapatkan sambutan luar biasa di tengah-tengah masyarakat, dan ujian juga yang sangat luar biasa. Orang kalau jalan di jalannya salaf, ya mesti ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya, sebaiknya ente mempertanyakan, ente jangan-jangan bukan di jalan mereka. Itu waktu dia dapat gangguan, sampai beritanya ke Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, begitu, dan beliau termasuk mendoakan lah, insya Allah nggak kenapa-napa, aman, selamat. Begitu udah lolos daripada ujian tersebut, datang ke Tarim, jumpa dengan Habib Alwi bin Abdullah. Dia bilang, kata Habib Alwi, ya Muhammad, kita dengar ente dakwah maju luar biasa, tapi kita khawatir. Sebab khawatirnya apa? Khawatir takut ente bukan di jalan salaf, soalnya jalannya ente mulus banget selama ini. Begitu ente dapat gangguan, dibully orang, diganggu orang, baru saya bersyukur, alhamdulillah, akhirnya tanda yang kita tunggu-tunggu nampak juga. Tanda apa? Tanda kalau engkau berada di jalannya salaf, ya, ketemu daripada gangguan, ujian tersebut. Masya Allah, itu pandangan mereka terhadap cobaan dan ujian. Ente kalau hidup mulus-mulus aja, nggak ada gangguan, nggak ada ujian, jangan-jangan ente hamba yang sial. Begitu.
Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu. Allah kalau cinta kepada hambanya, dikenain tuh hamba, diuji, ditimpa dengan sebuah ujian. Begitu ya Latif, mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan ujiannya kita. Dilembutin ujiannya kita. Terus kalau di ujian bagaimana? Kita demo Tuhan kita? Ya kagak lah, ridha aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ente uring-uringan, berkeluh kesah, fama jazaa'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Tidaklah keluh kesahnya manusia tatkala dia ditimpa bala musibah, melainkan cuma penat, letih, capek di masa kini, dan pahala jadi hangus gara-gara keluh kesahnya dia. Jadi ya jangan berkeluh kesah, khalas. Keluh kesahnya ente tidak mempercepat solusi dan tidak mempercepat musibah berlalu. Yang jelas bikin ente tambah capek. Ente kalau sekarang lagi lapar, ente ingat-ingat lapar, jadi kenyang. Kagak, yang ada tambah lapar. Tambah lapar. Tapi sibukkan dirilah dengan sesuatu yang lain. Begitu. Lupa sesaat daripada kepenatan dan keletihan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Itulah Habib Muhammad. Dia punya karamatnya, beliau nggak pernah luput sholat jamaah. Bahkan takbiratul ihram bersama imam nggak pernah luput. Sekali itu dia datang ke masjid karena tamu. Dia datang ke masjid, didapati itu orang-orang udah takbiratul ihram, udah kelar rakaat pertama, dia telat datangnya di rakaat kedua. Ikut sholat, selesai sholat dipanggil beberapa muridnya, ayo temenin saya sholat lagi. Kenapa ngulang? Kan dapat jamaah udah. Iya, tapi saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, dan saya nggak pernah ninggalin takbiratul ihram bersama imam. Tuh wali kayak begitu, nggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim, ya, nggak pernah melakukan yang makruh, nggak pernah melakukan apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadzal auliya'us salihin. Alhamdulillah kita punya hubungan dengan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, sebab beliau gurunya Habib Umar dan juga gurunya Al-Habib Zain bin Sumaid, guru sekaligus mertua. Gurunya Al-Habib Syihabuddin, gurunya para, Masya Allah, ini Al-Habib Muhammad Al-Haddar, gurunya orang-orang besar. Dia punya murid, wah, istilahnya apa namanya, menelurkan gajah, bahasanya itu, menelurkan gajah, orang besar yang jadi murid-muridnya dia. Orang besar, ada Al-Habib Umar, ada Habib Zain bin Sumaid, ada Al-Habib Syihab, ada Al-Habib Masya Allah, Solihin wal Awliya, murid-muridnya mereka. Allah yanfa'na bihim insyaallah. Ente sekarang sama Solihin jaga adab kepada mereka. Sebab orang kalau udah i'tirad kepada Solihin terharamkan keberkahan mereka. Mesti apa namanya, jangan hati-hati. Kadang tuh keluar kalimat i'tirad, ingkar kepada orang soleh, kepada para awliya wa salihin, membuat ente terharamkan kebaikan dunia dan akhirat. Gara-gara i'tirad. Salim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihan bil adillati. Pasrahin, percayakan kepada ahlillah dalam setiap hal yang menurut kamu muskil di mata kamu, tetapi di mata mereka jelas dengan dalil-dalilnya. Khalas. Jangan i'tirad, apalagi kalau beda pendapat nih di zaman sekarang. Kalau beda pendapat begitu, silahkan, boleh, nggak jadi masalah beda pendapat. Tetapi jangan dijadikan beda pendapat alasan untuk saling membenci, alasan untuk berbohong, alasan untuk memfitnah, dijadikan alasan untuk menodai kehormatan orang yang beda pendapat sama kita. Itu namanya primitif, manusia purba, kampungan. Begitu, orang Islam nggak begitu. Orang Islam nggak begitu. Mau beda pendapat boleh-boleh aja, ya. Tapi jangan dijadikan itu alasan untuk saling bermusuhan, berkelahi, berantem, ribut. Jangan kampungan gitu banget, ya. Ente apa kopi, aneh teh, berarti kita musuh.
musuh bebuyutan. Ya, boleh-boleh aja. Silahkan orang mau beda pendapat. Hakada. Jangan dibikin kalau beda pendapat yang beda sama kita, khalas. Idza khasama fajaro. Kalau udah mukhasamah, musuhan sama seseorang, sengketa sama orang, sengketa dengan orang lain, mukhasamah sama orang, fajaro, dia enggak ragu-ragu untuk melakukan perbuatan yang haram, cacian, makian, fitnah, kebohongan, mencuri haknya, ngambil haknya dan lain sebagainya. Itu tandanya orang munafik. Tapi sekarang malah bukan mukhasamah, baru ikhtilafil ara. Bukan mukhasamah, bukan sengketa, bukan persengketaan, bukan kasus sengketa. Lah, baru cuma beda pendapat doang, udah fajarah. Ada dahsyat namanya. Mesti ngaji lagi, mesti disekolahin lagi. Otaknya disekolahin, hatinya disekolahin, mulutnya disekolahin, matanya disekolahin. Apalagi di zaman yang kayak begini. Khalas, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu diri.